Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini kita bisa cukup lega ya, soalnya IHSG kita bertahan di zona hijau dan kenaikannya lumayan ya, plus 0,25%. Nah, walaupun yang kalian perlu waspada ini adalah dari pergerakan IHSG hari ini kan kita lihat ya, dia sempat naik, terus dia bahkan terjun hingga ke zona merah ya, jadi dia naik turun, tetapi pada penutupan IHSG kita berhasil bertahan di zona hijau menguat 0,25% ya. Oke, terus kita lihat aja dari pergerakan harga IHSG ya. Nah, kita lihat bahwa walaupun hari ini naik 0,25%, nih kita lihat bahwa sebenarnya harga IHSG ini masih berkisaran di level support minornya, yaitu penurunan dia awal saat dia tembus 6070 ya. Kita lihat sendiri garisnya pun masih di sekitar level penurunan dia sebelumnya. Jadi kalau menurut saya secara pergerakan kayak IHSG kita masih masih di antara level support ini ya, maksudnya di antara dia berhasil bertahan di level support atau dia terjun ke bawah nembus level supportnya ini, yaitu untuk mengalami pelemahan lebih lanjut hingga ke 5.800 ya. Jadi kalau menurut saya masih cukup rawan, baiknya kita tetap wait and see ya. Kita lihat apakah IHSG kita berhasil bertahan di level support ini dan bahkan naik ke atas untuk menembus MA20-nya ya. Soalnya ini kita lihat sendiri MA20-nya sudah makin mendekat, jadi mungkin bentar lagi IHSG akan bergerak untuk menentukan apakah dia bisa naik atau turun ya. Oke, itu secara pergerakan harganya, dan terus kita lihat, nah secara indikatornya ini sebenarnya MACD-nya sebenarnya bahkan hari ini dia naik ya, jadi overall dia mau naik lagi. Garisnya sih sebenarnya overall masih menanjak ya, kita lihat sini ya, tapi ya kita lihat aja secara pergerakan harganya apakah dia berhasil bertahan di level support ini atau enggak ya. Nah, secara per day-nya pun sebenarnya dari relative strength index-nya ini kita lihat bahwa sebenarnya overall dia masih nanjak, walaupun pada di sini kita lihat ya bahwa dengan riwayat pergerakan harga sebelumnya dia baru naik sedikit, dia udah turun ya. Nah, saat ini IHSG kita RSI-nya lagi naik, tapi ini kita lihat bahwa kenaikannya belum mencapai ketinggian dia sebelumnya ya. Nah, jadi kita wait and see, kita lihat besok apakah dia berhasil naik dan bertahan untuk menunjukkan bahwa RSI-nya dia bisa lanjut naik, atau dia merah di mana RSI-nya baru naik dikit nih. Kita lihatnya baru naik dikit, bahkan belum mencapai level ketinggian dia sebelumnya, tetapi sudah terjun ke bawah lebih dalam, yaitu berarti menunjukkan strong bearish movement dari pergerakan IHSG ya. Nah, kita zoomin lagi aja dari 4 jamnya, dan kalau untuk 4 jamnya masih sama ya, trennya masih sama seperti yang per day. Ini baru naik dikit, dan naiknya ini pun bahkan masih di bawah titik ketinggian dia sebelumnya. Jadi menurut saya tetap wait and see, kita lihat apakah dia RSI-nya ini bisa nanjak lebih atas, atau bahkan dia mungkin turun dikit, tapi turunnya nggak seturun dia sebelumnya untuk mengalami kenaikan ya. Nah, tapi untuk per jamnya dari RSI-nya, jadi kita mau Kita mau zoom in aja, maksudnya ada early sign dari pergerakan IHSG atau enggak. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya dari per jamnya ini RSI-nya seperti cukup tertahan ya. Ini kalau kalian lihat sendiri saat harga IHSG-nya dia cenderung bahkan melemah ya. Ini kita lihat moving average 5-nya dia melemah, tapi RSI-nya sebenarnya ini udah nanjak ya. Jadi dia baru naik dikit terus turun ya, menunjukkan bearish. Tetapi kita lihat bahwa penurunannya dia nggak turun lebih dalam dari sebelumnya. Dia baru turun segini, terus dia udah nancak lagi ya. Nah, jadi dari per jamnya ini sebenarnya sudah ada early sign bahwa IHSG-nya mungkin akan tertahan di level ini dan mungkin akan mengalami kenaikan ya. Walaupun yang kalian perlu perhatikan bahwa ini adalah time frame per jam, sehingga noise-nya bisa cukup banyak ya. Kalau kita bukan time frame yang lebih panjang kan dia biasanya exclude beberapa noise pergerakan ya. Jadi ya sebenarnya kalau time frame yang lebih panjang itu dia lebih reliable secara jangka panjangnya, dan ini kita lihat dengan time frame per jam sebenarnya sudah ada tanda-tanda, tetapi ini baru per jam ya. Jadi bisa aja dia baru naik segini, belum mencapai titik dia sebelumnya, titik ketinggian di sebelumnya, tapi dia turun lebih dalamnya ya. Karena itu baiknya kita wait and see, kita wait apakah besoknya dia bisa itu untuk mengkonfirmasi pergerakan harga IHSG ya. Oke, untuk IHSG mungkin itu, dan selanjutnya saya akan bahas, ini saya baca sempat ada yang ngomong soal agro ya. Nah, jadi untuk agro, kalau kita lihat secara pergerakan harganya ya, sebentar. Nah, untuk agro ini sebenarnya bisa dibilang mirip seperti Telkom ya, mirip ya.
Ini kita lihat bahwa harganya terus di bawah EMA 20 dan saat ini sudah tembus level supportnya dan gagal kembali ke atas level supportnya. Dia terus mengalami penurunan dan pada ini pun dari kemarin dan hari ini dia terjun lebih dalam lagi ya, maksudnya koreksinya cukup dalam, kemarin minus 6% dan saat ini minus 2,67% ya. Jadi itu yang perlu kita berwaspada ya untuk pergerakan saham yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun ini terus, bahkan nih kalau kita lihat ya tertahan di bawah MA5 ya. Jadi ini benar-benar cukup downtrendnya cukup kuat ya dari pergerakan agro. Masih di bawah MA 20 juga dan baru tembus level supportnya. Jadi baiknya kalau menurut saya secara dari pergerakan harga pun kita baiknya wait and see dulu ya. Maksudnya kita wait sampai ada tanda-tanda bullish divergence atau tanda-tanda reversal dari pergerakan agro ya. Nah, ini kita lihat bahwa secara money flow index ini kan dengan time frame per day ya, soalnya kan baru 2 day, jadi dia baru menengkuk ke bawah. Kalau kita lihat segini sebenarnya kelihatannya sih masih ada tanda-tanda divergence ya dari pergerakan MACD-nya dan juga secara money flow index-nya ya. Tetapi ini soalnya karena penurunannya sangat tajam di 2 hari yang terakhir ini, jadi menurut saya ini yang belum terlihat dengan time frame per day-nya ya. Nah, jadi kita zoom in aja dengan time frame per 4 jam. Nah, kalau di 4 jam mungkin lebih terlihat ya. Ini kita lihat bahwa MACD-nya dia saat di sini itu di sekitar MACD-nya 0 ya, bahkan ya 0 min 1. Nah, pas dia terjun ke sini turun lebih dalam, kita lihat bahwa MACD-nya emang terjun lebih dalam ya ke minus 7 ya. Jadi kalau dengan time frame per jam, per 4 jam sebenarnya secara MACD ini sudah mulai menekuk, sudah mulai turun hingga mengkonfirmasi penurunan dari pergerakan agro ya. Kita lihat sendiri juga secara money flow index-nya ini terjunnya sangat luar biasa, cepat sekali, bahkan langsung ke zona oversold ya nih. Kalau kita lihat dari sini pun sebenarnya belum ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan agro ini ya. Kita zoom in lagi aja, balik langsung ke per jam. Nah, ini kalau untuk per jam nih bahkan dia turun ya. Kemarin nih sempat turun udah cukup dalam. Ini kita lihat baru naik dikit terus dia turun lagi ya. Jadi kayak penurunannya sangat luar biasa, menunjukkan tekanan jualnya yang cukup besar dari pergerakan agro ya. Ini bahkan sudah di level oversold pun harganya terus terjun ke bawah ya. Jadi kalau menurut saya baiknya kita wait and see. Ini kalau kalian masuk pun ya, misalkan nih kalian masuk di level oversold ini kan soalnya ini sudah sangat rendah sekali ya nih di 4 yang money flow-nya sama 4 ya, kalian masuk untuk trading technical rebound ya. Maksudnya ini bukan tanda dia mau naik ya. Maksudnya ini emang karena dia di level oversold cenderung untuk mengalami technical rebound ya. Tapi kalau kita lihat sendiri secara per 4 jamnya pun dan juga dari per jamnya pun kita lihat belum ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan MACD dan juga money flow index-nya ya. Jadi kalau secara kesimpulan menurut saya baiknya kita wait and see, hindari dulu untuk saham agro ini. Kita wait and see sampai ada konfirmasi kembali, ada tanda-tanda reversal dari pergerakan saham agro ya. Oke, jadi ini untuk agro dan mungkin saya akan update sedikit ya untuk pergerakan harga nikel ya, dan juga mungkin saham-saham yang berbasis nikelnya seperti Antam dan juga Inco ya. Nah, jadi kalau kalian pantau pergerakan harga nikel, ini saya juga kurang tahu kenapa ya, tapi harga nikel ini rally sangat luar biasa ya. Mungkin terakhir kali saya bikin video yang hari Sabtu yaitu ya mengenai nikel naik cukup besar semenjak hari itu, mulai dari Senin dan sampai hari ini tuh nikel naik sangat luar biasa. Ini kita lihat dia nge-gap ke atas dikit, terus dia naik lagi, terus ini bayangin ini naik berturut-turut bahkan sampai nembus level resistennya yaitu titik dia. Jadi kalau kita lihat perdagangan hari sebelumnya, nikel ini sempat ngetes level resist tapi dia gagal, turun, balik ngetes level supportnya, berulang kali dia ngetes level support, terus akhirnya dia mantul, dan saat mantul ini dia langsung nembus level resistennya kembali ya. Well, saat ini sih sebenarnya nikel masih diperdagangkan ya, belum selesai, jadi kita ya jangan, maksudnya don't get hopes too high dulu. Maksudnya kita tetap antisipasi dengan kenaikan sangat cepat ini ya. Mungkin saya pernah bilang ya, dengan saat saya analisa pergerakan harga nikel, dengan pergerakan harga yang sangat cepat itu cenderung akan mengalami koreksi yang sangat dalam juga ya. Ini kita lihat dengan riwayat pergerakannya, nikel sempat naik sangat gila nih ya, naiknya berhari-hari terus langsung dibanting, koreksinya sangat besar. Ini kita lihat dari awalnya dia di resist langsung kebanting hingga ke level support, sempat mau tembus level supportnya ya. Jadi itu yang bikin kita
sedikit khawatir lah ya untuk pergerakan saham nikel. Tetapi ternyata dia berhasil kembali di atas support dan saat ini naik cukup luar biasa ya, ini ya, naiknya sangat luar biasa. Dan pada perdagangan hari ini pun tadi kalau pembukaan sebenarnya nikel ini koreksi ya, pembukanya dia minus 0,4, jadi kalau menurut saya cukup wajar ya dia koreksi, soalnya dia baru tembus level resistnya dan udah beberapa hari ini dia naik. Tetapi pada hari ini pun dia kembali hijau lagi dan saat ini di saat saya bikin video ini nikel plus 1,08% ya, jadi ini yang cukup menarik dari pergerakan saham nikel ya. Oke, terus kita lihat aja secara MACD-nya nih, MACD-nya masih nanjak. Di awalnya mau turun tapi nanjak lagi. Dan kalau money flow index-nya nih sebenarnya dari per day-nya nih belum terlalu naik ya. Jadi kayak mungkin masih ada potensi untuk dia naik beberapa kali ya. Soalnya ini masih cukup rendah secara money flow index ya. Saya juga kurang tahu kenapa sudah beberapa hari naik tetapi money flow index-nya masih cukup rendah di level ini ya. Ini mungkin diatribusikan dengan volumenya yang cukup rendah, walaupun sebenarnya secara volume nggak terlalu rendah juga sih ya untuk pergerakan harga nikel ya. Nah, kita lihat aja dari per 4 jamnya dengan kenaikan yang sangat luar biasa, kita ketahui money flow index-nya bahkan sudah di level overbought ya. Ini kalau saya waktu analisa sebelumnya nih emang secara money flow index ada divergence ya, ada tanda-tanda divergence, jadi MACD-nya pun ada divergence juga, sehingga maksud saya secara analisa lebih cenderung nikel akan mengalami kenaikannya dan akhirnya ternyata benar-benar naik dan naiknya ini sangat luar biasa saat ini di level overbought. Jadi yang kalian perlu waspada untuk pergerakan harga nikel adalah antisipasi koreksi ya, soalnya ini emang sudah sangat overbought, jadi mungkin akan mengalami koreksi pullback sebelum akan mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Nah, kita lihat aja langsung kita zoom in aja ya per jamnya. Ini kita lihat bahwa secara per jam sebenarnya ini ya mungkin lebih jelas di jamnya ini kita lihat bahwa saat harganya dia naik lebih tinggi, MACD-nya pun bahkan sudah melemah ya. Ini garisnya pun sudah menekuk. Secara money flow index sudah terus melemah ya, walaupun kalau kita lihat dari secara overall nih harganya terus tertahan di money flow index 40 ya. Jadi kalau kita lihat bahwa MACD-nya udah mulai turun, ini secara money flow index juga mulai turun. Kita akan mungkin menurut saya antisipasi nikel akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya. Nah, jadi itu yang kalian perlu antisipasi ya. Maksud saya kan ini nikel emang udah naik-naik terus. Mungkin kalau kalian pantau pergerakan saham nikel kita sebenarnya nggak terlalu mengikuti ya. Kayak misalkan Inco atau Antam saat nikelnya naik cukup besar tetapi harga mereka justru diam aja atau bahkan merah. Nah, saat ini kalau misalkan ada koreksi, kemungkinan besar mungkin saham-saham nikel kita juga akan mengalami koreksi ya. Oke, terus saya akan sekilas saja langsung bahas emiten nikel kita ya. Nah, jadi kalau untuk Antam seperti yang saya bilang ya, ini bahwa saat nikelnya naik cukup tinggi, ini kita lihat harganya dia cenderung nggak terlalu naik ya, bahkan belum menyentuh level resist di sininya. Jadi bayangin ya kalau misalkan nikelnya aja naik tetapi harganya nggak terlalu gerak. Nah, saat nikelnya mulai koreksi, mungkin Antam dan juga saham-saham nikel lainnya akan mengalami koreksi ya. Walaupun sebenarnya secara tren nih kita lihat dari perdagangannya ini harganya terus tertahan di atas MA20, a good sign ya. Maksudnya masih overall trennya masih terjaga, pelan-pelan dia nanjak, masih cukup baik. MACD-nya juga nanjak, secara money flow index juga nanjak ya. Terus kita lihat dengan per 4 jamnya juga sama, trennya juga masih sama ya. Tidak ada yang terlalu menarik, walaupun kita lihat sebenarnya money flow index ini sudah ada tanda-tanda penjual ya. Ini mungkin kalau kalian pantau ya dari pergerakan harga Antam ya, saat nikel mau naik kan Antam nggak terlalu naik ya. Ini kita lihat bahwa saat dia naik di sini dia sudah turun, terus baru naik dikit dia turun lagi ya. Jadi sebenarnya ada yang exit dari saham Antam ini ya, dia keluar ya. Jadi menunjukkan ada daya penjual dari pergerakan saham Antam ya. Nah, ini sama dari money flow index overall masih naik ya, per jamnya pun ini sekarang bahkan sudah mencapai level overbought juga ya. Mungkin untuk pergerakan Antam saat ini nikel koreksi, mungkin Antam juga akan mengalami koreksi ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas Inco ya. Dan jadi untuk Inco ini kan saya bilang ya bahwa pergerakan harganya dia lebih tertekan, dan saya bilang bahwa secara analisa kayaknya dia harusnya ada rebound, dan soalnya ini secara MACD-nya pun sudah menunjukkan divergence, money flow index juga menunjukkan divergence ya, dan akhirnya saat dia setelah tembus support baru dia naik ya. Jadi ini
terjunnya cukup dalam ya. Saya antisipasi dia mungkin reversal di sini, tapi dia terjun dulu baru menunjukkan reversalnya ya. Saat ini harganya bahkan sudah kembali di atas MA20 dan di atas level support. Jadi mungkin kita bisa, mungkin yang kalian yang punya atau kalian yang udah beli ya, mungkin kita bisa hold dulu aja. Siapa tahu ini ada tanda-tanda reversalnya benar-benar mengkonfirmasi, sehingga mungkin Inco akan mengalami fase uptrendnya. Mungkin at least menurut saya dia ngikutin temennya yaitu Antam. Soalnya kalau kita lihat Antam ya, pergerakannya kan harganya selalu di atas MA20 ya. Maksud saya pergerakan Antam tuh lebih terjaga dibanding Inco ya. Nah, selain itu juga saya ingin mentambahkan bahkan Inco ini kuartal 1 2021-nya itu udah keluar, dan secara year on year Inco ini justru naik ya. Dia di kuartal 1 ini mencetak laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu kuartal 1-nya. Jadi itu menurut saya it's a good sign. Maksud saya secara fundamentalnya pun Inco cukup lumayan ya. Ini kalau kalian lihat PR-nya pun sekarang PR-nya balik ke 21. Jadi dia terus turun ya. Soalnya dia berhasil mencetak laba positif yang cukup baik, bahkan di a good start ya di tahun 2021. Kuartal 1-nya ini cukup baik untuk Inco ya. Nah, jadi kalau untuk Inco dan Antam mungkin kita bisa wait and see. Kita lihat pergerakan saham nikelnya juga ya. Nikel juga mungkin akan koreksi terlebih dahulu. Overall tren nikelnya masih cukup baik untuk kita antisipasi kenaikan kembali ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.